Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baik teman-teman semuanya, para relawan yang hari ini segar-segar hadir, saya menyambut atas nama dari co-founder dan juga pembina gerakan turun tangan. Saya cuma mengasih tahu, ini kaos saya ini saya pakai sejak 2013. Sebab pertama kali turun tangan dirintis dengan ide yang waktu itu sangat sederhana, yaitu sekedar misalnya kalau ada batu di jalan kita singkirin, kalau ada disemprit polisi tanyain SIM-nya, Anda fotoin, Anda dokumentasikan, Anda viralin, begitu ya. Nah tapi tak disangka itu berkembang, dan saya selalu setiap acara gathering nasional atau sekarang ada festivalnya, itu saya selalu pakai kaos ini. Jadi sudah berapa? 12 tahun ya. Baik teman-teman semuanya, biasanya kalau di Jakarta ini kita harus pantun dulu nih. Ada mantan pejabat DKI hadir, jadi ada Pak Sabdo ini, mantan ketua Kepala Badan Penanggulangan Bencana di DKI Jakarta di era Pak Kures. Tepuk tangan untuk beliau yang sudah memberikan hadir. Ada juga mantan atau pimpinan dari CSR-nya Telkomsel yang juga hadir tadi. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan. Kita pantun dulu ya. Ada gorengan, ada semut. Jadi bukan lagi ada gula, ada semut. Karena semut aja sekarang udah nggak makan gula. Kenapa? Takut diabetes. Tapi gantinya gorengan. Siapa yang nggak makan gorengan sekarang? Bahayanya sama bikin kita sakit juga. Dan itu pula yang gorengan kan dari sawit. Sumatera tanamin sawit itu kan untuk bikin minyak. Yang sekarang jadi banjir, ya kan? Gaya makanan kita yang nggak sehat itu akhirnya juga bikin banjir juga sebenarnya. Kita ngindarin gula, pindahnya ke gorengan. Ada gorengan, ada semut. Gorengan dimakan, tunggu dingin dulu. Relawan turun tangan memang imut-imut, berbuat kebaikan tanpa pandang bulu. Nah, teman-teman semua tahu nggak teman-teman, festival relawan ini kan dibikin sebagai bagian dari peringatan Hari Volunteer Internasional yang jatuh tanggal 5 Desember. Jadi sebenarnya ini tak sekedar memperingati kerelawanan di tingkat nasional saja, tapi internasional. Tahun 1985 PBB di dalam sidang umumnya itu mulai merecognize adanya aktivitas volunteerisme di seluruh dunia yang harus diakui, harus di-endorse, harus didorong. Nah, sekarang ini 1 juta lebih sebenarnya aktivitas di dunia yang basisnya kerelawanan. Artinya hampir 1/5 penduduk dunia ini basis aktivitasnya adalah kerelawanan. Apa itu kerelawanan? Kerelawanan itu sederhana. Kalau Anda memberikan sesuatu, baik itu waktu, dedikasi, pikiran, bukan hanya uang ya, tapi memberikan sesuatu, melakukan aktivitas tanpa basisnya itu keinginan untuk mendapatkan reward dalam bentuk material, tanpa dibayar, itu adalah kerelawanan. Artinya Anda beraktivitas basisnya dari hati, bukan karena ingin sesuatu yang material. Nah, di sekarang ini, di tahun 2025, PBB merecognize kerelawanan ya di Hari Kerelawanan. Temanya adalah Every Contribution Matters. Jadi sekecil apapun kontribusinya itu bermakna. Nah, pas banget dengan kita sedang dalam situasi seperti sekarang ini. Saudara-saudara kita di Sumatera itu sedang mengalami penderitaan yang luar biasa. Bayangkan, air yang biasanya kita menjadi sahabat kita itu menjadi wabah, menjadi bah yang mematikan. Dan air itu kan biasanya jadi sahabat, tapi sekarang menjadi bencana yang maha dahsyat. Kenapa? Marah.
air marah karena dia tidak dikonservasi, hutannya digundulin. Siapa yang gundulin? Ya orang-orang serakah. Artinya apa? Relawan itu bukan rela tidak melawan. Relawan harus berani melawan. Siapa lawannya? Orang-orang yang serakah. Kenapa? Orang yang serakah itu ketika berbuat, dia ingin sesuatu yang sifatnya material, ingin ngumpulin duit banyak. Sementara relawan ideologinya adalah berbuat sesuatu tanpa ingin kontribusi balik, tanpa kontribusi balik material. Lalu apa balasnya buat relawan? Kebahagiaan, kesenangan, kebermaknaan. Apakah relawan itu berarti tidak profesional? Profesional. When the passion meets the solidarity, that is volunteerism. Ketika passion kita, ketika semangat kita, skill kita, ya, ketemu dengan rasa solidaritas kita dan menyatu, lalu sehingga kita akan bekerja, itu bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk solidaritas kepada orang banyak. Anda relawan, itulah volunteerisme. Dan hari ini teman-teman turun tangan membuat festival, turun tangan festival itu idenya adalah bagaimana nilai-nilai kerelawanan itu menyebar di Indonesia. Kami memulai sejak 2013, yang sesungguhnya itu adalah momen di mana kami mencoba memformulasikan nilai-nilai kerelawanan, gerak-gerak kerelawanan dalam format yang lebih kekinian, lebih modern, dengan teknologi-teknologi modern, dengan cara-cara anak muda. Karena sesungguhnya di Indonesia basis kerelawanan itu sudah since the independence, before independence even. Kenapa? Indonesia ini bisa merdeka. Cara merdekanya beda dengan negara lain. Karena Indonesia ini merdekanya dengan cara kerelawanan. Gak ada tuh tokoh-tokoh pahlawan kita nanti kalau berjuang lalu dapat jabatan, gak ada. Bahkan waktu itu yang punya jabatan di pemerintah Hindia Belanda keluar bergerak bersama rakyat melawan kolonialisme. Dan perasaannya apakah mereka akan kemudian dapat suatu? Enggak. Mereka ingin terbebas dari penderitaan dan gak sendirian, bareng-bareng. Jadi volunteerisme itu di Indonesia itu akarnya dalam. Ya. Jadi yang kita sebut sekarang itu, kalau teman-teman mengatakan relawan, kalau sudah selesai, sudah menghasilkan, ya mereka itu pahlawan. Tapi mereka nggak pernah menyebut dirinya sebagai pahlawan. Selalu menyebut dirinya kami adalah relawan. Jadi relawan pada akhirnya adalah pahlawan. Buat siapa? Buat orang lain, buat keluarganya, buat dirinya. Nah teman-teman semuanya, festival relawan itu banyak sekali kegiatannya, dan sekarang terima kasih teman-teman sesama penggerak dan organis kerelawan bergabung. Ya, ada Domba Duafa, tadi ada Domba Duafa, banyak sekali nih ya. Tepuk tangan Domba Duafa. Malah lebih banyak kayaknya nih. Kemudian apa lagi? Humanis. Nah, Humanis rata-rata sedang di lapangan juga. Tadi ada yang berangkat ya ke Tamiang kalau nggak salah. Kemudian The Local Enable, tepuk tangan. Terus apa nih, Human Initiative, tepuk tangan juga. Dan juga terakhir Dompet Duafa sudah disebut tadi di awal, dan banyak sekali sponsor-sponsor. Jadi teman-teman turun tangan juga modelnya adalah menginkubasi. Kita bergerak dengan unstructured but organized. Jadi tipe gerakan relawan itu beda dengan model ormas. Kalau ormas dia bikin hierarki, bikin struktur, tapi volunteerisme justru bergeraknya unstructured. Tetapi bukan berarti tidak terorganisir. Cara pengorganisasian relawan itu berbeda, karena dia beda dengan ormas, beda dengan cara-cara kepartean atau dengan cara-cara militerisme. Dia minim struktur, tetapi fungsional dan terorganisir. Nah, bagaimana supaya terorganisir? Kuncinya adalah komunikasi dan informasi.
masif. Kita harus adapt, kita harus terus berkomunikasi, karena komunikasi itu seperti oksigen. Jika di dalam sebuah ekosistem tidak ada komunikasi, tidak dalam ekosistem tidak ada oksigen, ekosistem itu mati. Cara makan boleh beda, cara selera boleh beda, cara kerja boleh beda, tapi cara bernafas semua butuh oksigen. Itu yang menentukan kehidupan organisme. Nah, relawan, meskipun strukturnya minim, meskipun barangkali terkotak-kotak dalam berbagai macam grup-grup, tetapi asal saling komunikasi satu dengan yang lain, maka itu akan hidup. Buktinya apa? Buktinya ketika teman-teman saudara kita di Aceh banjir, apa yang menggerakkan? Siapa yang paling dahsyat perannya sekarang? Malah justru bukan pemerintah. Betul nggak? Siapa? Relawan. Ada yang tepuk tangan buat relawan. Jadi ada influencer yang kemudian dengan aktivitasnya dia punya solidaritas. Ada yang bergerak di lapangan langsung berangkat, yang backgroundnya masing-masing, ada yang bidang kedokteran, ada yang bidang kemanusiaan, bidang psikologi, apa semua bergerak. Itu adalah informasi komunikasi jejaring yang begitu terus bergerak. Akhirnya bahkan dulu kalau kita bencana, pemerintah sekarang justru orang bergerak dengan caranya sendiri, basis masyarakat sipil kuat, lalu malah pemerintahan yang kewalahan. Tentu kita tidak menafikan pemerintah, karena nanti pasca recovery-nya, proses pembangunan kembali, itu kita tetap akan butuh pemerintah ya Pak Sabdo ya. Dan saya kira ini juga tamparan juga buat pemerintah kita, bahwa tidak boleh lagi izin-izin tambang-tambang yang eksploitatif, yang merusak lingkungan itu diberikan lagi, dan harus keras tegas, karena siapa? Pemerintah itu punya kuasa, punya otoritas, dan bisa melarang apa saja. Baik teman-teman semuanya, saya kira saya cukupkan sambutan saya. Cikini ke Kundang Dia, relawan harus mendunia. Terima kasih. Assalamualaikum.